TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesya yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesya Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto,
menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam. THM, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL,
mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban.
Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang.
Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu,
tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam,
THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesya yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesya Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS,
menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka,
dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban.
Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3,
tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya.
Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim,
PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa.
Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesya yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesya Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin,
tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media.
Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku.
Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat,
maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi,
KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto,
Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur,
Barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut,
PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti.
Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut.
Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut.
Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong.
Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu,
tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL,
berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto,
menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL,
mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban.
Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang.
Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu,
tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam,
THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesya yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesya Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS,
menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka,
dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban.
Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3,
tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya.
Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim,
PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa.
Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesya yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesya Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur.
Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti.
Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut.
Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut.
Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong.
Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu,
tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL,
berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesya yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesya Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto,
menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL,
mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban.
Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang.
Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu,
tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam,
THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS,
menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka,
dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban.
Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3,
tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya.
Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim,
PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, Al, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, Al, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI Al, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, Al, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, Al, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa.
Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur.
Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti.
Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut.
Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut.
Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong.
Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu,
tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL,
berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesya yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesya Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto,
menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL,
mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban.
Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang.
Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu,
tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam,
THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS,
menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka,
dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban.
Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3,
tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya.
Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajiek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajiek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajiek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim,
PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM Anton Sugiharto. Pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, Al, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, Al, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 di antaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI Al, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, Al, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PM Al Lantamal 14, Sorong Mayor, PM Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, Al, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa.
Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur. Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat memperagakan momen eksekusi korban. Letkol S. Ajek menegaskan bahwa sesuai instruksi Panglima Koarmada 3, tahapan hukum akan dilakukan secara transparan dan pelaku akan dihukum berat. Arahan Panglima adalah jika ada hukuman yang paling berat, maka terapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tegasnya. Keluarga korban terlihat sangat terpukul selama rekonstruksi, dengan tangisan Ibu Kesia yang pecah saat menyaksikan adegan-adegan tersebut. Proses penyidikan kasus ini masih berlanjut, di mana pihak kepolisian masih mencari satu barang bukti yang hilang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Sorong dan sekitarnya. Wanita korban pembunuhan anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, alami 32 luka tusukan. Korban bernama Kesia Irena Yola Lestaluhu, 20, warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jasad korban ditemukan tanpa busana di Pantai Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal, Litkrim, PMAL Lantamal 14, Sorong Mayor, PM, Anton Sugiharto, pelaku pembunuhan adalah anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS. Awalnya, korban dijemput di rumah oleh saksi S bersama beberapa temannya pada Minggu, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 1 waktu Indonesia Timur. Rombongan lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam, THM, di Kota Sorong. Antara korban dan pelaku beda rombongan, sehingga sejak awal tidak ada hubungan apa-apa. Dari keterangan saksi S, mereka masuk pukul 2 waktu Indonesia Timur, barulah mulai kenalan di tempat itu, kata Anton Sugiharto kepada awak media, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dilansir Tribun Sorong. TNI Angkatan Laut, AL, berinisial ASWP berpangkat Kelasi, KLS, menjalani 22 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Kesia Irena Yola Lestaluhu di Pantai Saoka, Kota Sorong pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025 mulai pukul 10.17 waktu Indonesia Timur.
Rekonstruksi digelar oleh jajaran Polisi Militer Angkatan Laut, PMAL, Lantamal 14 Sorong dan disaksikan oleh keluarga korban serta perwakilan masyarakat setempat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajek Siswanto, menyatakan bahwa rekonstruksi berjalan aman dan terbuka, dengan pengamanan ketat dari PMAL Lantamal Sorong. Seluruh rangkaian rekonstruksi berjalan di bawah pengamanan ketat, ujar Ajek kepada awak media. Rekonstruksi ini dihadiri oleh 6 saksi, di mana 2 diantaranya merupakan saksi pengganti. Proses ini berlangsung selama 3 jam dan mencakup 22 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian, mulai dari rumah hingga ke tempat hiburan malam, THM. Pelaku, yang diketahui sebagai oknum TNI AL, mengaku bahwa ia melakukan tindakan pembunuhan setelah berhubungan badan dengan korban. Saya panik dan akhirnya mengambil kerambit dan menikam belakang korban, ungkap pelaku. Ia menjelaskan bahwa ketakutan akan laporan korban kepada pimpinan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku juga menjelaskan bahwa setelah menikam, ia membuang tubuh korban ke laut. Saya tikam sambil jalan ke bawah dan buang korban ke laut, tambahnya. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku terlihat emosional saat